Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak religius dan berprestasi, pada kesempatan tausiah Qobla Iftar kali ini, Ibu Guru menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Menghormati Guru. Hal yang saat ini semakin samar terdengar di Indonesia. Semakin berjalannya waktu, semakin ditinggalkan oleh para pelajar. Apakah itu? Ialah menghormati guru. Ya saja anak-anak saat ini, banyak yang sudah tidak acuh kepada guru. Ironis bukan? Sangat ironis. Namun di tengah keironisan tersebut, sejarah negeri ini mengungkapkan sebuah kisah yang penuh hikmah dan kisah penuh kesahajaan. Kisah ini bermula dari seorang anak muda bernama Hashim. Hashim adalah anak muda yang lahir di Jombang pada tahun 1871 Masehi. Nah, singkat cerita, Hashim kemudian menuntut ilmu di sebuah pondok pesantren di Bangkalan. Dan Hashim bertemu dengan gurunya bernama Kiai Khalil Bangkalan. Nah, suatu hari Kiai Khalil sedang mengajarkan pelajaran bahasa Arab kepada santri-santrinya di sebuah serambi. Kondisinya saat itu sedang hujan deras sekali. Nah, tampak dari kejauhan di tengah lapangan ada seorang bapak tua dan lumpuh yang kehujanan. Tampak dari raut wajahnya bahwa bapak ini ingin menemui Kiai Khalil. Pada saat itu memang Kiai Khalil sering dimintai nasihat oleh masyarakat. Nah, kemudian Kiai Khalil pun berseru kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Wahai santri-santriku, adakah di antara kalian yang mau mengantarkan dan menjemput bapak tua itu menemuiku? Tanya Kiai Khalil. Lalu murid-murid dan santri-santri Kiai Khalil pun terdiam. Sangat susah bagi para santri-santri untuk mengindahkan perintah dari Kiai Khalil mengingat kondisinya hujan deras. Namun ada satu murid yang dengan semangat mengacungkan tangannya. Saya Kiai, ucap santri muda itu. Sebetulnya Kiai Khalil tidak tahu siapa santri muda tersebut. Namun di balik senyumnya Kiai Khalil dalam hatinya terbersit rasa bangga. Lalu Kiai Khalil pun berkata kepada adiknya, baiklah, maka bawa dan gendonglah bapak tua itu kemari. Siap nak? Ujar Kiai Khalil. Lalu anak tersebut pun menjawab, siap Kiai. Dan kemudian santri baru ini lalu menerobos hujan menyibak air, lalu menggendong bapak tua lumpuh ini sampai ke hadapan Kiai Khalil. Padahal sebetulnya tubuhnya yang kecil tidak kuat menggendong bapak ini, tapi ia tetap berusaha sebisanya. Kemudian bapak tua ini dan Kiai Khalil pun berbincang-bincang hangat. Setelah selesai, Kiai Khalil pun kembali ke hadapan santri-santrinya dan berkata, wahai santri-santriku, adakah di antara kalian yang mau mengantarkan bapak tua ini kembali ke rumahnya? Tanya Kiai Khalil. Kemudian santri baru tadi mengacungkan tangannya lagi. Saya Kiai, ucap santri tersebut. Senior-seniornya, teman-temannya terlambat merespon ucapan Kiai. Kemudian santri baru ini pun akhirnya mengantarkan bapak tua ini dari ruang pertemuan menuju tempat ini. Nah, setelah tidak tampak lagi dari kejauhan, Kiai Khalil pun berseru ke depan santri-santrinya. Wahai santri-santriku, ucap Kiai Khalil. Lalu murid-muridnya yang sedang bercanda pun terdiam dan sejenak mendengarkan Kiai Khalil. Saksikanlah bahwa ilmuku telah dibawa oleh santri baru itu. Santri yang membawa bapak tua tadi. Masya Allah, bukan? Nah, perihal siapa anak muda tersebut, seperti yang sudah diceritakan di awal, anak muda tersebut adalah Hashim. Berawal dari ketaatan Hashim kepada gurunya, Hashim mendapatkan keberkahan ilmu. Negeri ini mengenal sosok Hashim sebagai seorang pahlawan nasional. Yaitu negeri ini
Kiai Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, apa hikmah kisah? Apa hikmah dari kisah ini, anak-anak? Hikmahnya adalah, marilah anak-anak kita menghormati guru kita. Mengapa kita harus hormat terhadap guru kita? Karena guru kita adalah mata air yang mengalirkan derasnya ilmu pengetahuan. Guru kita adalah yang membentuk karakter. Dan guru kita juga yang membangkitkan bara kegemilangan. Apalagi sudah semestinya kita sebagai seorang muslim menjaga akhlak kita. Karena akhlak adalah bunga dari jiwa. Mungkin cukup sekian tausiah dari ibu guru yang bisa Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.